Halo guys, kali ini kita akan coba membuat bakpao yang berisi daging. Tentunya sangat enak. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Sebelum kita membuat adonan, kita buat raginya terlebih dahulu. Jadi 1 bungkus ragi atau 11 gram ragi ditambah 1 sendok gula pasir, kemudian 75 ml air, dicampur dan diaduk. Ini tunggu 5 hingga 7 menit. Kalau sudah mengembang, berarti raginya aktif. Jadi ini adalah proses membuat adonan bakpaonya. Kita masukkan 1 kg tepung terigu. Ini saya pakai tepung Bogasari sebanyak 1 kg. Kemudian tambahkan 2 saset susu Denkau. Setiap saset 26 gram, berarti ada 52 gram susu. Kemudian 1 sendok makan SP, 1 sendok saja cukup, dan 2 butir telur ayam. 2 butir telur ayam, pecahkan dan tuangkan. Kocok dulu sampai telurnya menyatu dengan adonan. Kemudian yang berikutnya tambahkan gula pasir sesuai selera. Di sini saya menambahkan 10 sendok gula pasir. Jadi saya menganggap 100 gram itu adalah 1 sendok. Begitu dia. Kemudian ini adalah ragi yang sudah kita buat tadi. Masukkan, kemudian kocok lagi sampai semua bahan tercampur rata. Terus diaduk sampai dengan bahan-bahan tercampur dengan rata. Oke, setelah itu kita tambahkan 200 ml susu. Masukkan secara perlahan-lahan sambil terus diaduk. Oke, masukkan lagi sampai dengan habis dan terus diaduk secara perlahan-lahan. Setelah itu, tambahkan 150 ml air dingin ke dalam adonan sambil tetap diaduk-aduk sampai dengan tercampur dengan rata. Masukkan secara perlahan-lahan air ke dalam adonan sambil terus diaduk. Setelah bahan setengah kalis, tambahkan 100 gram bulu band. Kalau 1 bungkus bulu band itu tinggal dibagi 2 saja, setengah bungkus lah, setengah bungkus bulu band, margarin. Aduk sampai dengan tercampur. Oh, lepas guys, saya coba pakai tangan, tidak masalah. Oke, terus diaduk sampai dengan bahan tercampur. Ternyata saya mulai lelah, jadi saya mengganti dengan mixer lagi. Aduk atau kocok dengan kecepatan tinggi sampai bahan kalis, sampai adonan kalis. Kemudian tambahkan garam secukupnya dan diaduk lagi sampai dengan garam tercampur dengan adonan. Di sini saya mengaduk adonan ini kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit. Cukup lama. Semakin lama semakin bagus, semakin adonannya menjadi kalis. Nah, kemudian setelah kalis, kita diamkan adonan, tutup dengan plastik, terserah tutup dengan apa saja. Diamkan kurang lebih selama 1 jam.
1 jam guys. Sementara menunggu adonan, kita siapkan bahan isiannya. Daging, kemudian campurkan 1 bungkus ladaku, dan 1 bungkus bawang putih bubuk, setengah bungkus pala, satu bungkus kayu manis. Bagi yang tidak suka kayu manis boleh di skip. Dan setengah bungkus serai. Setengah bungkus jahe bubuk. Dan penyedap rasa, ini sesuai selera. Yang suka asin silahkan kasih banyak. Bagi yang tidak, yang sedang-sedang saja. Dan aduk sampai dengan bahan tercampur. Masukkan saus tiram kurang lebih 2 sendok makan, kecap asin juga 2 sendok makan, kemudian masukkan sayur-sayurannya. Ini adalah bawang bombay dan bawang daun yang sudah dicincang halus. Kemudian aduk sampai dengan rata. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok makan kecap manis. Kemudian aduk lagi sampai dengan bahan-bahan tercampur. Oke, terus diaduk. Terus diaduk-aduk sampai dengan semua bahan bercampur menjadi satu. Nah, seperti ini kurang lebih. Wow, segar sekali. Nah, jadi setelah semuanya siap, ini saya kukus kurang lebih selama 5 menit. Sebenarnya bisa langsung dimasukkan ke dalam adonan, tetapi karena ini daging, jadi saya khawatir dia tidak akan masak. Nah, jadi saya akan mengukusnya kurang lebih selama 5 menit. 5 menit saja sudah cukup ya. Ini mohon maaf ya guys, karena saya memakai untuk roti, tapi tidak masalah, yang penting dia terkukus dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah 5 menit kurang lebih seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir dia akan mentah, karena dia ini pasti masak kalau sudah dikukus. Nah, seperti inilah dia bentuknya. Nah, yang berikutnya kita siapkan adonan. Ini kita membuatnya sesuai dengan selera masing-masing. Ukurannya juga, kalau mau lebih rapi lagi dan lebih sama bentuknya, silahkan ditimbang sebanyak 10 gram 10 gram. Jadi berhubung ini untuk saya konsumsi sendiri, jadi saya buatnya sesuai dengan selera saya saja dan perkiraan saja. Potong, kemudian lingkari. Di sini saya nanti akan mencoba membuat bentuk yang cukup beda. Saya tidak tahu namanya apa, ya terserah lah mau dikasih nama akan apa. Mungkin teman-teman bisa lihat tutorial di YouTube, ada banyak sekali bagaimana caranya membentuk model dan macam-macam dari aneka roti-roti ini. Ada banyak sekali. Nah, jadi tadi saya sudah melihat di YouTube tutorial membentuk bakpao. Jadi bentuknya itu nanti kurang lebih seperti bunga. Tapi saya tidak yakin ini akan berhasil. Ini adalah percobaan pertama. Jadi silakan pinggirnya dipipih-pipihkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian siap dibentuk ya. Jadi gambarnya seperti nanti saya akan munculkan gambarnya yang rencananya saya akan buat. Apakah berhasil? Nah, masukkan dagingnya. Oke. Kalau di tutorial itu dia hanya menggunakan tangan satu, tapi saya masih belum bisa.
Jadi saya menggunakan dua tangan. Dan ternyata guys, bentuknya sangat jauh dari ekspektasi saya. Bentuknya tidak beraturan, tidak apa-apa karena untuk dimakan sendiri. Jadi ya bentuknya ala kadarnya saja. Taruh di kertas minyak supaya nanti pada saat masak tidak lengket. Tidak berbentuk sama sekali ya guys. Ini percobaan pertama. Kemudian saya melakukan percobaan kedua. Nah ini dia. Percobaan kedua ini, silakan masukkan dagingnya lagi. Saya ingin membuat, apakah berhasil, dan lagi-lagi gagal. Dia tidak berbentuk seperti bunga seperti yang saya inginkan. Bentuknya malah jadi aneh. Nggak tahu ini bentuknya apa. Oke, nah ini yang kedua. Jangan lupa setelah dibuat itu langsung simpan di dalam wadah, kemudian tutup menggunakan plastik lagi, diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah ini adalah bentuk yang kedua. Bentuknya ini cukup bagus, saya juga lihat di YouTube. Nah jadi silakan digulung-gulung, nanti hasilnya akan seperti ini dia. Mungkin seperti ulat, seperti itu. Nah ini dia. Ini adalah yang kedua. Bentuk yang kedua. Nah ini adonan yang kedua. Mungkin saya akan konsisten dengan bentuk seperti ini ya. Jadi bakpao itu tidak harus selalu bulat, boleh berbentuk apa saja. Nah ini dia. Ini adalah percobaan kedua saya. Saya sudah hafal dan saya yakin tidak akan gagal karena bentuknya mudah saja. Dan juga nanti ketika masak dia akan terlihat cukup bagus. Nah ini dia cara-caranya, mudah saja. Seperti ini. Kemudian digulung lagi. Oke, ini dia. Nah jadi tadi saya sudah membuat beberapa adonan. Kemudian adonan yang sudah saya diamkan kurang lebih selama 10 sampai dengan 20 menit tadi siap dikukus. Nah ini sudah hasilnya. Kukusnya kurang lebih selama 15 sampai dengan 20 menit. Ini dia. Kalau misalnya dagingnya mentah itu mungkin bisa 25 sampai dengan 30 menit. Jadi karena dagingnya sudah masak, jadi kukusnya cukup 15 menitan saja, itu sudah cukup. Karena dia adalah bakpao daging. Oke, ini dia. Bagaimana rasanya? Rasanya sangat enak dan adonannya sangat lembut. Ini dia. Wow, mantap. Rasanya dijamin manis. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you.